Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bambang Sunario. Kita sekarang akan membahas eh, bagian dari akuntabilitas, seri akuntabilitas tentang tingkatan akuntabilitas. Eh, para peserta Latsar yang saya hormati, saya banggakan, tingkatan akuntabilitas ini ada 5 seperti ini, dan kenapa ini dalam bentuk piramida? Ini juga ada filosofinya. Jadi akuntabilitas itu dari 5 unsur ini, unsur yang teratas yang berwarna kuning itu dipikul oleh yang berwarna orange misalnya. Kemudian dipikul yang orange dan kuning tadi dipikul oleh ungu, kemudian dan seterusnya biru hingga ke hijau. Artinya adalah bahwa yang kuning tidak akan bisa berdiri tanpa ada yang di bawahnya. Jadi kekuatan yang paling fenomenal di dalam satu tingkatan akuntabilitas itu adalah dimulai dari tingkatan yang terbawah yang berwarna hijau, dan itulah akuntabilitas personal. Jadi apakah akuntabilitas personal? Akuntabilitas personal itu adalah akuntabilitas yang harus dimiliki oleh setiap ASN, bukan seorang ASN, setiap ASN. Kalau menginginkan bahwa akuntabilitas itu bisa mencapai ke atas. Jadi apa unsur-unsur dari akuntabilitas personal? Personal itu adalah kejujuran, ada integritas, moral dan etika. Jadi 4 hal ini yang harus tidak hanya dimiliki, tapi itulah dia yang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kita berorganisasi yang namanya ASN atau menjadi PNS di dalam satu organisasi. Nah, hal-hal ini ada semua di dalam Latsar. Jadi kenapa integritas itu perlu? Nanti Anda juga harus berdalam di dalam materi integritas, ada moral dan etika, ada wawasan kebangsaan, dan ada nantinya ada anti korupsi, kejujuran, itu banyak sekali. Dan tapi intinya adalah 4 hal ini harus keseluruhannya ada di dalam setiap ASN. Nah, kalau Anda ingin tahu apakah Anda sudah memiliki itu 4 hal, orang ada ukuran yang sangat pendekatan, maksudnya tidak pasti amat, tapi pendekatan yang sangat sederhana adalah dengan menanyakan kalau ada kejadian, apakah posisi kita ada di bagian solusi atau dari bagian dari part of the problem. Nah, inilah ngukurnya. Jadi setiap ada kejadian di kantor, di lingkungan kerja, kita harus menjadi bagian dari solusi. Wajib hukumnya. Jangan nimbrung, begitu ada persoalan kita nimbrung, tambah ngerecokin, tambah jadi ada persoalan baru malah begitu. Nah, ini ngukurnya. Dan ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kekuatannya harus dahsyat karena dia akan memikul sampai ke atas. Tidak akan pernah ada yang namanya kantor tuh hebat tapi isinya ASN-ASN yang tidak hebat. Tidak akan pernah terjadi. Jadi ini memang aksioma. Jadi hukumnya ada begitu. Kantor yang hebat pasti isinya adalah orang-orang hebat. Nah, setelah itu akuntabilitas yang di atasnya adalah akuntabilitas individu. Nah, ini sudah mulai hubungan, sudah ada aspek-aspek manajerial di dalamnya. Ada hubungan individu dengan lingkungan kerja. Kemudian karena ini berhubungan, pasti ada hambatan-hambatan di dalam berhubungan. Ada masalah. Hambatan itu macam-macam. Bisa ada hambatan yang memang dari lingkungan kerja, ada hambatan yang muncul dari kita sendiri. Karena kita adalah makhluk sosial yang nggak mungkin kita datang ke kantor tanpa membawa pikiran dari luar kantor, pikiran dari rumah. Jadi seringkali kan kita lihat ada pegawai yang biasanya disapa biasa aja, tapi pada kali ini disapa dia cemberut, marah, malah cenderung marah. Masalahnya biasanya bukan dari kantor tapi dari rumah atau dari jalan dan seterusnya. Who knows? Tapi inilah hambatan yang ada.
Nah, ini rumusnya untuk akuntabilitas individu, kita supaya sukses di situ kita harus hilangkan hambatan ini. Menghilangkan hambatan tidak selamanya dilakukan seorang diri. Jadi sudah mulai ada unsur otoritas. Salah satu contoh misalnya Anda diminta membuat satu program yang sifatnya program computerized kan gitu ya, computerized. Tapi Anda tidak dikasih laptop, nggak dikasih peralatannya. Nah, ini hambatan bahwa Anda tidak akan bisa gitu misalnya. Nah, ini nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Anda tidak bisa sendiri. Anda harus menyampaikan ini tugas ini saya punya hambatan ini gitu. Nah, tidak juga boleh Anda menjadi menghentikan program itu karena ada hambatan. Kalau Anda berhenti dan tidak melaksanakan karena hambatan itu dan tidak melapor kepada pimpinan misalnya, Anda baca yang di bawah tentang akuntabilitas personal. Anda harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan. Jadi Anda harus solutif. Jadi berpikirnya harus tentang bagaimana nih menyelesaikan program, jadi bagaimana caranya. Seperti itu. Nah, inilah bahasa sederhananya membuat menjadi lebih baik, tidak memperkeruh gitu. Kemudian yang ketiga adalah sudah akuntabilitas kelompok, jadi ini ada sub-sub. Jadi kalau kita harus memahami bahwa satu manajemen itu tujuannya adalah satu ada visi misalnya. Nah, bagian-bagian ini adalah kegiatan yang atau semacam kelompok-kelompok yang akan mengantarkan organisasi ini ke dalam satu tujuan. Jadi ini harus Anda pahami betul. Anda tidak boleh mengatakan sukses Anda sendiri ini walaupun orang lain nggak sukses. Itu artinya secara organisasi value-nya nggak ada. Jadi semangat ini harus Anda punyai. Kita semua harus mempunyai bahwa kita bekerja di dalam satu kelompok. Kegagalan 1-2 orang ini mempengaruhi kehebatan kelompok. Jadi Anda harus ikut memikirkan semua secara bersama-sama. Dan ini mindsetnya harus mindset kerjasama. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam organisasi, tadi kita sudah sepakat di sesi yang sebelumnya tentang akuntabilitas itu adalah laporan. Wajib hukumnya untuk memberikan laporan kinerja yang dicapai. Ini ada lakib dan seterusnya, nanti Anda bisa pelajari. Tapi intinya adalah keberhasilan itu harus terukur. Kalau toh kita gagal, kegagalan kita harus kita bisa ukur. Jadi itu kita bisa mempertanggungjawabkan, itulah akuntabilitas dari sebuah organisasi. Jadi laporan kepada stakeholder. Jadi laporannya itu tentunya kepada berjenjang dari ke atasnya dan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder itu sebetulnya punya semacam tanggung jawab di dalam pelayanan. Di dalam undang-undang kalau Anda pelajari berdalam juga ada itu, bahwa stakeholder itu punya kewajiban memberikan masukan, saran, dan kritik. Artinya apa? Kita kalau mendapat masukan, saran, kritik tentang pelayanan, kita nggak boleh terus uring-uringan. Emang lu siapa? Jadi ini memang kita sedang melayani mereka dan mereka punya hak untuk dilayani sebaik-baiknya. Jadi inilah akuntabilitas stakeholder berupa saran tadi itu, ujung-ujungnya adalah kita menuju kepada kepuasan masyarakat. Dan akuntabilitas ini tentang tingkatan-tingkatan ini, kata besarnya adalah pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Jadi itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.